Malam hari ini saya akan memetik beberapa hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya ungkapkan dan ingin saya sampaikan adalah Isra Mi'raj, peristiwa yang syarat dengan makna, penuh dengan mukjizat, bukan cuma satu mukjizat. Banyak mukjizat dalam Isra dan Mi'raj baginda Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, kita lihat dulu sebelum Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada perjalanan darat, ada perjalanan langit. Ya, ada perjalanan darat, ada perjalanan langit. Nabi kita Muhammad SAW sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu mengalami gangguan yang sangat besar. Ya, gangguan yang sangat besar dan juga mengalami ujian yang sangat besar. Salah satu yang paling terasa itu adalah setelah wafatnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif dilempari batu, ke Taif diusir dengan cara yang kasar, ya, ke Taif tidak dihargai, bahkan dikata-katai. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala ternyata diuji dengan cacian, makian, ya, nyinyiran dan lain sebagainya. Ini hikmah yang pertama adalah, lah kalau manusia yang paling sempurna akhlaknya, ada enggak yang akhlaknya mirip Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Mirip gak ada, niru iya, tapi gak bisa mirip. Mau niru senyumnya Nabi Muhammad SAW, gak mungkin bisa. Rasulullah itu senyum, kita senyum, cuman beda kualitas. Ya, beda kualitas. Karena senyumnya mukmin yang hakiki bukan senyum di wajah ini, tapi senyum di hati yang muncul di wajah. Senyum kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah. Senyum kepada seluruh makhluk, ya, karena ingin memberikan kebahagiaan kepada sesama. Senyumnya Nabi Muhammad SAW ini senyum yang muncul dari hati yang dicetak khusus oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seluruh jagat raya itu senyum dibandingkan dengan sekali senyumnya Nabi Muhammad SAW, bedanya luar biasa, enggak bisa disamakan, ya. Niru iya, tapi mirip tidak. Beda akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Amal kita dengan amal Nabi Muhammad SAW, beda. Itu Rasulullah SAW diuji dengan cacian, makian, nyinyiran, hinaan, dan lain sebagainya. Lah kok sekarang kita ini jadi muslim, masih suka ngomong begini. Kurang apa toh saya ini? Saya ini kurang apa sama dia? Saya ini sama dia ya sedekah ya pol-polan. Saya ini sama dia ya senyum ya pol-polan. Kemudian saya itu kalau malam sholat tahajud ya alhamdulillah, zikir ya tak lakoni. Tapi kenapa ya kok nasib saya seperti ini? Kenapa saya kok masih dimusuhin sama teman-teman saya? Kenapa saya dijauhin sama teman-teman saya? Kenapa ya saya kok dikucilkan ya? Kenapa saya kok cari duit susah ya? Kenapa saya ini kok, kenapa saya kok, saya kurang apa? Terakhirnya ngomong, saya kurang apa ya Allah? Saya kurang apa ya Allah? Seperti yang saya sampaikan di berbagai majelis yang online itu ya. Kalau saya boleh menjawab, saya akan ngomong kurangmu banyak. Kok nanya kurang apa? Kurangmu banyak. Terlampau banyak kurang kita meskipun ibadah kita pol-polan. Dikatakan bahwasanya atau tisama wa huqqalaha anta'id atau kama qala sallallahu. Langit itu ya jenengan nih pemirsa, tahu enggak kalau misalnya ada panggung
Ya ada panggung, terus di atasnya kebanyakan orang. Panggung, di atasnya kebanyakan orang. Jadi kalau kita jalan, seperti panggungnya mau rubuh ya. Seperti mau rubuh, muncul suara berkereotan ya. Berkereotan karena menanggung beban yang luar biasa. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, langit itu rasanya seperti mau rubuh. Berkereotan langit ini berkereotan. Kenapa? Tidaklah jarak 4 jari, ya 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang roki atau sajid, malaikat yang ruku atau malaikat yang sujud. Jadi langit ini nggak ada ruang kosong. Langit nggak ada ruang kosong. Dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Di Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melihat semuanya. Jadi kelihatan langit pertama, langit kedua. Kanjeng Nabi SAW nembus 7 lapis langit itu bukan asal lewat kok. Pakai ketuk pintu ya. Minta izin, permisi, disambut. Jadi ngerti, oh langit pertama seperti ini, oh langit kedua seperti ini, oh langit ketiga seperti ini. Setelah melihat semuanya, beliau SAW mengasih informasi, langit ini berkereotan seperti udah mau rubuh, ya seperti mau rubuh. Kenapa seperti itu? Wahuqqala antaid. Dan layak langit ini berkereotan karena tidaklah di langit itu ada satu tempat yang jaraknya 4 jari kecuali di situ diisi malaikat yang rukuk maupun sujud. Nah itu malaikatnya katanya yang rukuk dari mulai diciptakan. Kalau kita bayi lahir gitu ya, bayi lahir nangis. 2 tahun tuh rajin nangis itu ya. Agak besar dikit mulai bisa ngomong ya. Nangisnya sama teriak. Manggil ibunya atau manggil ayahnya ya. Nangisnya seperti itu. Pinter nangis. Nah ini malaikat sejak gitu ya, sejak diciptakan tuh, sejak lahir muncul tuh malaikat. Kalau yang tugasnya rukuk terus sampai nanti hari kiamat. Yang tugasnya sujud terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya zikir terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya sholawat itu sholawat terus sampai hari kiamat. Dan setiap malaikat yang rukuk dan sujud itu juga sholawat terus pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di hari kiamat, begitu kiamat itu datang selesai, malaikatnya yang rukuk, yang sujud ini kemudian semua mengucapkan kalimat yang sama, kalimat tasbih. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh kami ini semua belum beribadah kepadamu dengan benar. Kami semua belum beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Nah dari lahir sujud katanya belum ibadah katanya. Dari lahir rukuk katanya belum ibadah. Lawang kita ini sholat 5 waktu enggak beres. Khusyuknya yang enggak khusyuk. Ya. Bahkan kalau jamaah imamnya lama dikit itu komplain dalam hati, Jumat depan ganti saja imamnya. Ya, ini kalau Jumatan tuh imamnya kok rakaat pertama bacanya kepanjangan, Al-Baqarah misalnya begitu ya. Rakaat kedua yang baca Al-Imran, yaitu insya Allah Jumat depan itu enggak pakai pemungutan suara, mungkin jamaahnya demo kali ya. Demonya mungkin pakai pesan di WhatsApp ngomong sama takmirnya, tolong imamnya diganti. Jumat depan yang kulhu sama inak toina saja. Yang pendek-pendek saja kita loh ya, enggak orang lain. Nih kalau orang lain mungkin kuat ya, orang lain mungkin kuat. Tapi kalau kita begitu, enggak bisa diajak ibadah maksimal kuat-kuatan gitu, mundur. Dah, jangan-jangan gini. Nah yang begitu kok kemudian mau protes ke langit. Protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan saya ini kurang apa? Habib kok tahu begini? Lah ini pesan WhatsApp yang masuk ini banyak yang keluh kesah begitu. Bib, zikirnya udah saya jalani loh Bib. Itu habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Ya sudah saya jalani loh Bib. Duha, ya sudah saya jalani loh Bib. Sholawat munjiah, ya sudah saya jalani Bib. Yasin 41 kali, ya sudah saya jalani Bib. Tapi kok uripku kayak gini yo Bib ya. Hidup saya kok masih begini-begini saja. Cari duit kok masih susah. Kok masih seret. Utang kok enggak lunas-lunas.
Jadi seakan-akan mau nuntut Allah gitu loh. Aku wes lo ya. Ya, aku sudah. Kok masih dibeginikan? Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu diperhatikan, yang namanya hidup susah cari duit itu bagian daripada ujian dan juga bagian daripada nikmat dari Allah Ta'ala. Nah ini yang nonton di rumah sama yang hadir di sini teman-teman khusus ini ya, mungkin batin. Cari duit susah kok nikmat tuh gimana tuh Bib? Nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Karena ada dosa itu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah cari duit. Pilih mana? Susah cari duit tapi nggak masuk neraka atau gampang cari duit masuk neraka? Mikir sih. Mesti jawabannya gampang cari duit masuk surga, akeh tunggali. Ya, semua orang ngomong begitu. Tapi manusia itu akan mengalami person yang satu, person yang lain, pribadi yang satu, pribadi yang lain. Dalam kehidupan ini akan mengalami yang namanya ya tadi itu ganjalan. Nah urusannya kalau pas lagi duitnya banyak, hidupnya seneng lali. Gaspol, Masya Allah. Gaspolnya apa? Gaspol makan-makan, jajan-jajan, kuliner gaspol. Begitu duitnya habis, gaspol. Ya gaspolnya apa? Utangi. Utangnya gaspol. Begitu gak bisa bayar, disuruh ngegaspol ibadahnya, ngomong, saya udah kok baca sholawat. Kamu ibadahmu yang kenceng. Kenceng bener terus istiqomah sampai nanti dibuka. Namanya orang ngetuk tuh ya jangan ngemes sama Allah kok. Fakir ilallah, iyakunu fuqara. Kalau mereka betul-betul bisa fakir sama Allah, butuh sama Allah, yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan mereka berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah. Modalnya mau ngetuk terus. Namanya ngetuk kalau butuh tuh ya gak mandek, betul enggak? Orang butuh gitu ya.